Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini kita kembali dalam program Radio Suara Sangkakala 100,7, 107,9 FM. Wah, sampai pelintat-pelintut. Kembali bersama saya Pastor Guntur Irianto. Senang sekali dalam program Obras, obrolan santai. Ya, sahabat sang pemberani, saya sebut Anda sang pemberani. Apakah Anda siap untuk memulai petualangan luar biasa? Dan kali ini kita akan membahas perjalanan hidup kita. Dan saya mengajak kita untuk memilih jalan mana yang akan kita pilih, gitu ya. Apakah jalan yang akan membawa kita kepada kehidupan, ataukah jalan yang justru membuat ujungnya menuju kepada maut? Jalan kepada kehidupan itu sesuatu yang amazing, luar biasa, dan sangat berarti untuk kita. Artinya kita punya pengharapan yang baru. Ada sebuah contoh gini ya, seringkali kita menonton sebuah kisah yang sangat-sangat menarik. Bayangkan hidup kita ini sebagai perjalanan epik ke negeri ajaib. Nah, kisah-kisah epik gitu ya, seolah-olah fantasi yang not real atau tidak nyata. Tetapi kita suka dengan cerita seperti itu. Dan Anda adalah pahlawan dalam cerita itu. Setiap pemilihan, setiap areal, setiap jalan adalah sebuah pilihan untuk menentukan takdirmu, nasibmu gitu ya, kehidupanmu. Jadi ingat bahwa kita hanya boleh memilih jalan yang benar. Kita harus lewat jalan yang benar, kita harus menghadapi penghadangan, kita harus menghadapi orang yang menyerang kita. Bukan cuma itu saja, ada perjalanan-perjalanan yang sebenarnya menuju kepada kebinasaan, bukan kepada sebuah tujuan, sebuah hasil. Bisa jadi pangeran gitu ya, jadi raja dan lain sebagainya. Nah, memilih jalan yang benar dalam kisah-kisah tersebut itu menunjukkan bahwa kita akan berusaha menemukan harta karun, ya, kebahagiaan dan makna hidup. Tetapi jangan salah memilih jalan. Sebab begitu salah, maka game over. Tambah lagi jiwanya, hidup lagi gitu. Tambah lagi game over, tambah lagi game over. Nah, jangan sampai seperti itu game over. Dalam kehidupan real, game over itu cukup sekali. Tidak seperti kita main game, bisa mulai start lagi ketika kalah. Tetapi dalam kehidupan, khususnya kehidupan kekal, itu hanya satu kali dalam pilihan hidup kita. Nah, saya ingin memulai kita dengan pembacaan firman Tuhan yang terdapat ya di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Dikatakan begini, "Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atasmu." Nah, Tuhan bilang bahwa Dia tahu rancangan-rancangan yang ada di dalam kehidupan kita. Dia tahu rancangan kita seperti apa. Tuhan tahu kita punya rencana planning seperti apa. Tuhan tahu kita punya tujuan seperti apa. Masalahnya adalah kita tidak tahu perjalanan kita akan seperti apa. Nah, perhatikan selanjutnya. Firman Yahweh, "Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu masa depan dan pengharapan." Tuhan bilang begini. Ya, yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita lewati adalah rancangan dan jalan. Ya, rancangan damai sejahtera. Rancangan yang Tuhan kasih adalah rancangan yang bukan kecelakaan. Nah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan nyata di bumi ini, kita menemukan banyak sekali kecelakaan. Tidak ada yang mau kita celaka. Tidak ada yang mau kita binasa. Tuhan mau kita mempunyai masa depan dan pengharapan. Kita punya rancangan, kita punya jalan. Tuhan punya jalan berbeda dengan jalan kita. Jadi seharusnya ketika kehidupan kita lalui, seharusnya kita pakai jalannya Tuhan. Amin ya, caranya Tuhan. Ya. Jadi ketika kita ada dalam sebuah kisah epik, saya lanjutkan yang di awal, kisah epik, ada sebuah pesan di situ ya, bahwa orang-orang yang ingin sukses, dia tidak boleh takut ya untuk berjalan, mencapai mimpinya.
ambil langkah pertama dengan sebuah keyakinan, wah aku bisa gitu ya, aku akan sukses ya, aku akan berhasil. Masa lalu biarlah masa lalu, tinggalkan masa lalu, sebab masa lalu tidak bisa diubah. Yang bisa diubah adalah masa depan. Jika masa depan kita orang berkata suram, orang berkata sudah takdir, orang berkata tidak akan bisa maju, orang berkata tetap miskin, dilahirkan miskin, maka bisa dirubah. Karena jalan Tuhan itu adalah jalan yang terbaik, dan jalan kita akan dirubah menjadi jalan Tuhan. Yang setuju bisa tuliskan di komentar, katakan yes, amin. Jalan Tuhan terbaik bagi hidupku. Percayalah sahabat Obras, bahwa jalan yang benar, jalan yang penuh dengan keajaiban, ya sepanjang perjalanan kita adalah jalan yang dari Yahweh Elohim, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena kita mengenal Yahweh lewat Yesus Tuhan. Kita bisa masuk surga rumah Bapa ya karena Yesus Tuhan. Jadi tetaplah dan bersiaplah untuk memulai perjalanan yang tidak akan pernah terlupakan menuju pada kehidupan yang luar biasa. Nah, saya ingin kita semua sahabat-sahabat pemberani hari ini kita akan melewati perjalanan-perjalanan yang hebat. Tentu saja banyak rintangan ya. Dalam perjalanan kita sebagai seorang pahlawan ya, setiap hari adalah sebuah langkah. Setiap kita bangun pagi adalah sebuah langkah pertama untuk memulai sebuah perjalanan. Mungkin perjalanan kemarin itu melelahkan. Perjalanan kemarin membuat kita putus asa. Perjalanan kemarin itu membentuk kita menjadi penakut. Perjalanan kemarin itu membuat kita tidak berani, ya sudah trauma. Pastor, saya trauma. Ya, perjalanan hidupku terlalu berat. Ya, masalah satu belum selesai, muncul masalah yang lain. Saya berusaha berada di jalan ini, tetapi ada banyak pengaruh dari sekitar saya. Mungkin saya diajak ke orang pinter, mungkin saya diajak untuk lihat nasib saya, mungkin saya diajak kata tarot bahwa kedepannya saya akan jadi seperti ini. Dan kita mulai bimbang, kita mulai bingung. Mungkin ada yang berusaha menjegal kita, seperti kisah epik tadi ya. Menjegal kita supaya kita tidak sampai pada tujuan, ya. Masa depan yang penuh harapan. Dan yang menjegal kita itu bukan di game, tetapi dalam hidup nyata adalah iblis. Karena dikatakan iblis itu datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dia curi? Apa yang dia ambil dari kita? Dia tidak akan ambil masa lalu kita. Dia biarkan masa lalumu. Tapi yang dia ambil adalah masa depanmu. Berkat-berkat di masa depanmu. Pengharapan di masa depanmu. Itu yang dicuri oleh iblis sehingga engkau binasa. Dia membunuh karakter kita. Ingat, karakter Kristus itu harus ada dalam hidup kita. Tetapi dibunuh oleh iblis sehingga kita tidak punya karakter Kristus. Kita akan memunculkan egois kita. Kita akan hidup dengan karakter kita. Kita akan memutuskan dengan karakter kita. Dan waktu kita sudah gagal, kita akan marah kepada orang lain. Kita marah kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya di dalam perjalanan hidup kita harus menaklukkan rintangan. Dengan cara apa? Saya menaklukkan. Ingat, Bible menuliskan ada senjata rohani, ya, perlengkapan rohani yang ada pada kita, dan itu diberikan, dia lengkapi kita, semua dilengkapi, sampai ke kasut sepatu kita juga diperlengkapi dalam perjalanan kita. Ada ketopong, ada baju sirah, ada ikat pinggang, ada perisai, ada pedang, ikat pinggang, dan kasut kerelaan. Nah, sahabat Obras, di dalam perjalanan kita, perjalanan hidup kita, kita butuh itu. Ya, kita butuh itu. Sehingga pada saat kita tahu, kita memilih sebuah jalan yang benar, kita tidak akan pernah takut lagi. Ada kelengkapan roh yang Tuhan kasih, dan ada Tuhan yang menyertai kita. Terus bagaimana cara saya meningkatkan kualitas hidup dengan pilihan yang benar? Bukankah hidup ini pilihan? Betul, jalan juga banyak. Anda dapat memilih berbagai jalan seperti istilah banyak jalan menuju Roma. Istilah itu menunjukkan bahwa silahkan pilih jalan. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yang pertama, dia adalah good way. Dia jalan yang benar. Yang kedua, dia adalah good truth. Kebenaran yang benar sejati.
Dan yang ketiga adalah dia adalah good life. Kehidupan yang benar semua ada pada Yesus. Baik, sahabat sukses, kita akan melihat bagaimana kualitas hidup kita dengan pilihan-pilihan yang benar. Ya, masih bersama radio kesayangan kita, Suara Sangkakala 107,9 FM, The Voice of Restoration. Ini radio pemulihan. Selama Anda mendengarkan pujian dan semua program kami percaya bahwa Anda akan dipulihkan, yang sakit sehat. Apakah Anda sedang terbaring ataukah sedang duduk mendengarkan program ini? Saya berdoa Tuhan sedang memberkati dan menjamah Anda. Gambaran sebuah analogi perjalanan hidup kita sebagai seorang petualang tentu membutuhkan kelengkapan. Ya, jadi ini adalah sebuah gambaran bagaimana kita harus memilih jalan yang benar. Mungkin ada jalan yang disangka orang benar tetapi ujungnya menuju kepada maut. Tetapi ada jalan yang benar-benar sejati, benar dari surga, yang menuju kepada kehidupan kekal, yaitu jalan Yesus Kristus Tuhan. Nah, konsep yang penting atau kunci perjalanan kita itu tentu saja tidak lepas dari firman Tuhan. Saudara, rajin-rajinlah membaca firman Tuhan, ya. Sebab di firman Tuhan itu akan menunjukkan dan menuntun kita kepada jalan yang benar. Bukankah Bible berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, seperti suluh pada perjalanan kita. Jadi, jika kita berdiskusi tentang ayat yang tadi sudah saya bacakan di Yeremia 29 ayat 11, kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu terbaik, jalan Tuhan itu terbaik. Jadi ada sebuah harapan yang terkandung di dalam ayat ini. Jadi, saya ingin mengaitkan ayat tadi dengan perjalanan hidup kita. Nah, pesan-pesan yang akan kita dapatkan lewat ayat tadi ini menunjukkan betapa pentingnya kita percaya kepada Yesus dan memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya ingin mengajak kita untuk menerangi dunia dengan membagikan inspirasi dan kebaikan, sehingga benar-benar dalam perjalanan hidup kita bisa jadi berkat. Demikian pula saya ingin mendorong para pendengar untuk aktif berbagi dengan orang lain, meningkatkan kualitas hidup dengan pilihan yang benar. Nah, ini penting ya, meningkatkan kualitas hidup dengan pilihan yang benar. Kalau gitu, gimana caranya ya, Pastor ya? Bisakah kualitas hidup saya berubah menjadi kualitas yang baik? Gitu ya, pasti bisa. Bisakah Pastor berikan tips untuk menetapkan perjalanan hidup saya? Bukankah Bible berkata Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, dia tidak akan tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Kita butuh topangan tangan Tuhan. Jadi dengan kata lain, dengan firman Tuhan dia menuntun. Suatu saat bisa jatuh, bisa. Berkali-kali ya, pasti bisa berkali-kali. Jatuh itu bukan sekali. Ingat, seorang anak berjalan, seorang anak kecil, dia sedang berlatih berjalan, dia akan jatuh berkali-kali. Seorang anak berlatih naik sepeda, dia akan jatuh berkali-kali, tapi tidak akan membuat dia putus asa dan gagal untuk bisa lebih baik dari sebelumnya. Jadi, saya ingin kita melihat hari ini sebuah tips ya. Beberapa lah. Yang pertama adalah tips yang bisa menolong kita. Kenalilah nilai-nilai penting bagi hidup saudara. Mari, mana yang penting dalam hidupmu? Prioritaskan yang penting. Jika yang penting itu adalah hidup kekal, prioritaskan kepada hidup kekal lebih dahulu. Setelah itu apa? Ada hal-hal penting yang kita dapat belajar. Kita menambahkan hikmat pengetahuan. Kita dapat belajar dari banyak hal. Ada nilai-nilai yang penting yang harus kita lakukan. Ya, ini penting buat perjalanan hidup kita. Kalau kita tidak menganggap penting hidup kita, ya seperti itu saja. Ya, putus asa, malas, tidur saja, tidak mau kerja, hanya mau dibantu orang lain, hanya minta-minta saja, tidak mau memberi. Nah, kenalilah dan pahamilah tentang nilai-nilai hidup saudara yang sangat penting. Berikutnya adalah, mari kita tetapkan tujuan
jangka pendek. Tentu ada jangka pendek, ada jangka pandang. Ya, tentu juga tujuan hidup kita jangka pendek, jangka panjang itu bisa terukur. Jangan memikirkan hal-hal yang lebih daripada apa yang dapat kita pikirkan. Ya, mimpi boleh, tetapi jika tujuan jangka pendek, jangka panjang itu tidak terukur, maka kita juga bingung dan putus asa. Maksud saya terukur itu kita tahu kemampuan kita di mana, ya, sampai seberapa kita harus melakukannya dan mengerjakan. Bukan cuma menetapkan tujuan. Banyak orang bikin program, tetapkan tujuan jangka pendek, jangka panjang. Tetapi banyak orang hanya menerapkan, tetapi tidak mau mengerjakan. Saudara, untuk mencapai garis finish, butuh start untuk memulai pekerjaan itu. Jadi, mulailah dalam kebiasaan-kebiasaan positif. Misalnya, bangun pagi, berdoa, ada doa, mesbah doa. Ya, kita baca firman ada. Taatlah, setia beribadah, jangan tinggalkan ibadah. Ya, hari-hari khusus ada pertemuan ibadah di gereja, hadir. Ya, apalagi ibadah raya hari Minggu, mari hadir. Jangan jalan-jalan. Jangan jalan-jalan, tapi terapkan kebiasaan positif yang membangun dirimu secara pribadi dan profesional. Ya, kalau kepada Tuhan saja kita bisa lakukan yang tidak kelihatan, apalagi yang pada kelihatan. Dalam pekerjaan kita sehari-hari, jadilah model yang baik. Ya, jadilah karyawan yang terbaik, jadilah dosen guru yang terbaik, jadilah orang tua yang terbaik. Ya, jadilah oma opa yang terbaik, jadilah pemimpin yang terbaik. Mungkin kita banyak menemukan kegagalan dalam perjalanan hidup kita, tetapi pelajari kegagalan yang pernah kita alami, jadikan sebagai sebuah landasan untuk sukses di masa depan. Kegagalan bukan untuk diceritakan, bukan, tetapi kegagalan dijadikan landasan untuk sukses di masa depan kita. Nah, sobat obras, obrolan santai. Ya, saya percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang menyertai perjalanan hidup kita. Ya, suatu saat ada sebuah kisah, seseorang merasa dia sedang berjalan bersama Tuhan Yesus, gitu ya. Kemudian perjalanan bersama Yesus itu di tepi sebuah pantai yang berpasir, sehingga ketika dia menoleh ke belakang, dia menemukan ada dua pasang jejak kaki. Yang pertama adalah jejak kaki dirinya, dan yang kedua jejak kaki Yesus. Tapi ketika perjalanan mereka, yang mereka tempuh melewati bebatuan, jurang, jalan yang sempit dan berbahaya, dia menoleh ke belakang untuk melihat kenapa hanya ada satu pasang jejak kaki. Dan dia protes kepada Tuhan. Tuhan, mengapa dalam perjalanan yang sulit justru Engkau meninggalkan saya? Seharusnya Engkau tetap bersama dengan saya, Tuhan. Dan dia berpikir bahwa itulah telapak kakinya. Ketika Yesus berkata, apa yang engkau lihat di belakang? Aku hanya menemukan satu pasang telapak kakiku. Dan telapak kaki itu adalah milikku sendiri, bukan telapak kaki Yesus. Tapi Yesus dengan sabar, dengan lembut berkata kepada orang itu, yang kau lihat itu bukan telapak kakimu, melainkan telapak kakiku, kata Yesus. Karena pada saat melewati perjalanan yang terjal, perjalanan yang sulit, perjalanan yang berbahaya, aku yang menggendong kamu. Nah, ini sebuah ilustrasi ya. Tidak ada di dalam Bible kisah itu, tetapi diceritakan oleh seseorang ketika dia bermimpi kisah perjalanan dengan Yesus. Perjalanan hidupnya, rupanya dia tidak sendirian. Pada saat perjalanan melewati jalan yang terjal, yang berbahaya, justru dia sedang digendong oleh Yesus. Seberapa banyak kita yang merasa kita jalan sendiri, seolah-olah Tuhan meninggalkan kita? Tidak, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Justru pada saat-saat genting, yang sukar, yang sulit, yang kritis, Yesus menggendong kita. Bukankah Bible berkata, sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu, aku tetap menggendong kamu. Ya, ketekunan dalam sebuah
perjalanan rintangan menunjukkan kepada kita bahwa kita harus tetap berjalan. Seorang atlet maraton yang telah berlatih keras selama bertahun-tahun, ketika saya membaca kisah ini, dia berada di tengah-tengah perlombaan maraton yang sulit sekali yang harus dia tempuh. Kaki-kakinya mulai terasa berat dan dia merasa hampir menyerah. Namun dia teringat semua usaha kerasnya, setiap jam latihannya, dan rasa puas yang akan dia dapatkan saat ia mencapai garis finish. Itulah tujuannya yang memotivasi dia untuk terus berlari meskipun banyak rintangan dia lalui. Keberanian mengambil resiko membuat dia terus berjalan sampai pada garis finish. Paulus berkata, "Aku telah mencapai garis finish dan aku telah mengakhirinya dengan baik." Perjalanan hidup kita tidak akan pernah berhenti di tengah jalan, tapi perjalanan hidup kita akan terus sampai kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi, jangan menyerah, teruslah berusaha, teruslah berjalan dalam jalan yang benar. Jadilah berkat, jadilah orang-orang hebat, jadilah pahlawan-pahlawan rohani yang dipakai Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang yang berani mengambil resiko, tekadnya sukses dan memotivasi dia untuk segera mencapai tujuan. Baik, kita akan mengakhiri perjumpaan kita dalam pertemuan Obras hari ini. Ini mengajak kita semua untuk kembali merenungkan perjalanan hidup kita. Dan saya mendorong kita untuk terus membagikan pesan positif kepada banyak orang. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Amin.